Iya, halo, salam bahagia, berkah sejahtera untuk semuanya. Pada saat ini kita akan apa menjadikan pertemuan ini untuk sharing sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan lebih bermanfaat ya, karena yang punya manfaat hanya yang Maha Kuasa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sharing perihal bagaimana caranya mengembangkan mindset bisnismen untuk UMKM. Karena selama ini yang saya pantau di lapangan, karena kebetulan saya juga dulu dan sampai sekarang masih berkecimpung dengan sahabat, kawan-kawan ya, teman-teman di lapangan yang masih mengelola usaha-usahanya, usaha-usaha mikronya ya atau UMKM. Banyak sahabat UMKM di luaran sana yang namanya mindsetnya itu bukan bisnis, mindsetnya itu dagang gitu. Anda tahu sendiri, yang namanya dagang itu kan simple ya, ada barang dijual jadi uang, ada barang dikonversi ya dengan adanya transaksi ya jadi uang. Cuman segitu gitu. Misalnya ada punya produk kuliner, taruhlah misalnya punya batagor misalnya gitu. Anda ya begitu aja, cuman punya dorongan atau kata counter gitu ya. Ya yang mana diproduksi di sana, dihidangkan di sana, dijual di sana. Ya begitu aja gitu. Dan dibayar di sana jadi uang gitu. Nah, tapi kalau bicara bisnis, ini cakupannya sangat lebih luas gitu. Cakupannya lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih menyeluruh lagi gitu. Banyak hal-hal yang memang harus dipersiapkan gitu ya, perihal yang namanya bisnis ini. Karenanya yang namanya bisnis ini perlu yang namanya mindset ya, atau gimana pikir gitu ya. Pikir ini tersetting secara baik. Ketika pikir tersetting secara baik, disitulah menghasilkan buah yang namanya pikiran, yang namanya sistem-sistem, yang namanya ide-ide, yang namanya strategi-strategi gitu. Entah itu misalnya sistem produksinya seperti apa, sebelum produksi, jauh sebelum produksi bagaimana kesiapan bahan baku misalnya, bagaimana produksi atau sistem produksinya, bagaimana strategi untuk setelah diproduksi berarti kan ada strategi produksi, setelah strategi produksi bagaimana produk ini atau produknya bisa terpasarkan gitu, tersebar atau terpasarkan kemana saja. Nah ini sangat penting gitu, ini sangat penting. Makanya disinilah perlu yang namanya mindset. Nah mindset ini benar-benar harus ya beberapa kali lipat atau harus beberapa kali lebih kuat lagi dibanding hanya sekedar dagang gitu. Kalau dagang kan yang penting nongkrong, mau konsisten itu ada udah cukup. Tapi kalau mindset banyak runutan-runutan yang harus dipersiapkan gitu. Banyak urutan-urutan juga yang memang harus dipersiapkan gitu. Nah, inilah pentingnya yang namanya dibentuk ya, bentukan atau settingan, entah itu settingan pikirannya yang berhubungan dengan konsistensinya seperti apa, yang berhubungan dengan semangat dan dorongan-dorongan yang luar biasa akan proses-proses yang akan dihadapi di kemudiannya dalam berbisnis ini seperti apa gitu. Jadi banyak sekali. Jadi setiap tahapan, entah itu strategi mulai penyiapan bahan baku tadi atau misalnya kalau konteksnya ya produksi,
terus produksi, terus pemasaran atau marketing, terus scale up dan lain sebagainya yang cakupannya lebih luas lagi, yang lebih besar lagi. Gitu. Ini dibutuhkan yang namanya mindset. Di mana mindset ini ketika siapnya dalam wujud apa? Dalam wujud semangatnya, motivasinya, mentalitasnya, gitu, ketahanannya, eksistensi dan konsistensinya. Ini butuh benar-benar di setup gitu, benar-benar butuh di setting gitu. Nah, penyetingan tentunya harus lebih efektif dan alangkah lebih baiknya ketika semuanya sebelum melangkah itu sudah matang disiapkan gitu. Kenapa? Ketika segala sesuatunya dalam kondisi siap, disitulah yang namanya daya tahan, daya kekuatan, daya eksistensi atau konsistensi itu terwujud, itu terjadi gitu. Nah, ini kan konteksnya kita bisnis UMKM nih untuk sahabat-sahabat UMKM. Jadi tolong tadi ya dibedakan antara dagang dengan bisnis. Yang mana dalam bisnis segala sesuatunya itu harus lebih disiapkan dengan jauh lebih baik lagi, lebih dipersiapkan lagi segala sesuatunya, lebih penuh pertimbangan, lebih penuh analisa, data, fakta dan lain sebagainya. Karena ini penting ya, maksudnya penting, apalagi yang namanya iklim. Nah, di bisnis juga ada iklim, bukan di cuaca aja. Kan mungkin di lapangan kita sering lihat, lagi musim misalnya trendingnya bolu misalnya, atau brownies banyak. Sampai di kurun waktu tertentu, itu fluktuasinya atau kurvanya lebih tepatnya itu naik sangat signifikan. Kemudian turun secara perlahan, atau ada yang turun drastis gitu. Setelah itu sepi gitu. Nah, ini tentunya sangat berkaitan erat dengan yang namanya mindset tersebut. Harus seperti apa sih? Bahasa mindset sederhana adalah pola pikir. Jadi pikiran kita tuh harus dipola seperti apa sih gitu. Nah, ini penting gitu. Ini sangat penting. Memola pikiran itu sebetulnya gak usah jauh-jauh memulai dari mana. Ya tentu dari dirinya sendiri masing-masing. Berarti dimulai dari pikiran dirinya masing-masing gitu. Nah, tentunya di sini juga nanti yang hafal atau yang lebih paham sebenarnya mau kemana sih dalam bisnis ini, atau kita tuh sebetulnya mau bisnis apa sih? Yang diurusinya tuh apa aja sih? Bisnis kan bahasa sederhananya urusan. Nah, yang jadi urusan kita tuh apa sih? Gitu. Nah, berkenaan dengan urusan ini, pola pikir kita tuh harusnya seperti apa sih? Untuk antisipasi, untuk tindak lanjut, untuk persiapan, untuk hal apapun tentang bisnis ini, semestinya seperti apa sih menurut dirinya sendiri? Atau idealnya seperti apa kalau kita mengkomparasikan dengan keidealan bisnis yang sudah ada, yang sudah sustainable gitu ya di luaran sana seperti apa gitu. Nah, ini penting juga gitu. Karena mungkin saja ada sahabat, teman-teman di sini UMKM yang udah puluhan tahun bisnis di bidang yang sama, misalnya kuliner, tapi kok belum maju-maju. Mungkin ada hal atau strategi atau pola pikir atau mindset tadi yang mungkin terlewat, belum kepikiran, belum terinspirasi di pikirannya, belum menjadikan sebuah motivasi juga, belum menjadikan sebuah hasanah, pengetahuan yang lebih luas lagi misalnya bentuknya, atau apapun. Nah, ini saatnya lah, kesempatan ini saya coba sharingkan bagaimana agar benar-benar yang namanya mindset pikiran kita itu siap menurut siapa? Siap menurut dirinya sendiri, sehingga yang namanya keteguhan hati,
yang namanya keberanian, yang namanya gagasan-gagasan kebaruan atau ide itu saat demi saat selalu ada, selalu on gitu ya, selalu menyala gitu. Nah, ini penting ya, apalagi ya rata-rata kan ceritanya nih, yang namanya bisnisnya ini ingin sukses nih gitu, ingin maju, ingin berkembang dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri mindset bisnisnya yang sukses itu, ciri-ciri mindset bisnismen yang sukses ini setidaknya ada 4 kaidah yang harus dipenuhi. Pertama, sejauh mana kecerdasan Anda bisa membantu Anda untuk bisa berkreasi atau Anda itu kreatif gitu. Sehingga Anda mempunyai kemampuan kreativitas yang tinggi gitu. Jadi selalu ada kebaruan, kreasi-kreasi baru dan lain sebagainya. Ini penting karena kreativitas itulah yang nanti membantu ketika Anda berjalan mengembangkan atau melaksanakan hari demi hari, saat demi saat di bisnis Anda tersebut seperti apa gitu. Di samping kreativitas, Anda juga harus punya keberanian. Anda harus jadi pribadi yang pemberani gitu. Mau mengambil resiko apapun bentuk resikonya itu. Ketika Anda siap gagal, misalnya ketika Anda siap eh, menghadapi tantangan, siap menghadapi kesulitan, menghadapi apapun yang Anda anggap susah, disitulah Anda mampu menembusnya dengan keberanian yang tentu tadi dibarengi dengan kemampuan kecerdasan Anda berupa kreasinya harus seperti apa. Nah, selanjutnya jangan terpatok oleh suatu jalan, pola, atau kreasi, atau apapun. Ketika di dalam keberjalanan usaha Anda atau bisnis Anda juga harus punya kemampuan manuver, punya kemampuan pengidean, penalaran yang jauh lebih baik. Dalam hal ini Anda punya kemampuan untuk selalu berinisiatif. Ketika misalnya ternyata dalam bisnis ini Anda perlu mengambil suatu tindakan yang dianggap perlunya apa, inisiatif itu sangat diperlukan gitu. Itu ya. Yang lain Anda ketika di mindset itu pasti kan ada tujuan. Sebelum Anda terjun di bisnis Anda pasti setidaknya pokoknya saya ingin usaha saya ini berkembang, maju, sukses misalnya. Sebagai wujud kontribusi Anda di kehidupan ini untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk siapapun yang menikmati atau yang bisa merasakan manfaat bisnis ini apa. Nah, itulah yang namanya komitmen. Komitmen ini sangat penting gitu. Anda ketika komitmen ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah terpolakkan di awal di pikiran Anda atau telah termindsetkan di pikiran Anda, ini tentunya akan lebih mempermudah Anda ketika Anda melaksanakan komitmennya seperti apa gitu. Jadi Anda tidak akan istilahnya gampang putus asa, gampang mundur gitu, gampang menyerah. Enggak, sekali komitmen tentu Anda akan komit istilahnya ya. Komit terhadap apa yang telah Anda teguhkan, Anda tekadkannya seperti apa. Nah, mindset ini dari saat ke saat tentunya akan berubah. Sebagaimananya kehidupan, sebagaimananya hidup. Saat demi saat kita tuh selalu dihadapkan dengan perubahan-perubahan. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa sih untuk mengembangkan mindset bisnismen ini harusnya seperti apa gitu. Nah, kalau hemat saya ya, kita gak usah melihat keluaran sana. Perhatikan aja sebenarnya yang sudah dilakukan dirinya sendiri ini sudah maksimal belum? Kalau sudah maksimalnya di sisi mana? Kalau belum maksimalnya di sisi mana? Bikin analisa diri lah, gitu, semacam itu.
sebagai cara atau sebuah cara untuk mengevaluasi gitu. Nah, itu penting karena kita bisa mengenali yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita tuh apa sih. Nah, dari sana kalau memang kita lemah, hemat saya bagusnya kita dari waktu ke waktu selalu belajar, selalu meningkatkan yang namanya ilmu pengetahuan, selalu mengembangkan wawasan, atau kita selalu melakukan pembelajaran yang lebih serius lagi, yang lebih sungguh-sungguh lagi secara berkelanjutan. Dan cara selanjutnya yang lain dalam melengkapi yang memang jadi kekurangan kita, kita perlu adanya silaturahmi atau hubungan yang baik, entah itu membangun hubungan silaturahmi, relationship, atau kita membuat networking gitulah, atau jaringan gitu ya, jaringan pertemanan, networking bisnis atau apapun gitu. Ketika kita mau belajar, biasanya di tempat-tempat kita belajar, entah itu workshop, seminar, kita tentunya akan menambah juga pertemanan gitu. Menambah juga jalinan silaturahmi yang lebih luas lagi. Nah, ini penting ya. Nah, tentu ketika kita bicara mindset, ada strategi bagaimana sih meningkatkan mindset sebagai bisnismen, terlebih kita sebagai UMKM. Nah, kalau saya sendiri dulu gitu ya, dan sampai saat ini selalu mencoba untuk bisa open mind gitu ya, selalu berpikiran terbuka gitu untuk belajar, kalau perlu misalnya ikut mentoring, atau kalau memang dianggap harus ada penyelesaian, ya kalau perlu kita harus ke konsultan, ya ke konsultan, kita konsultasi lah tentang bisnis kita seperti apa. Terus ada cara yang lain, ya tadi saya udah sebutkan, misalnya ikutilah kursus atau misalnya pelatihan-pelatihan yang bisa mengupgrade kita secara kemampuan, secara pengetahuan, secara wawasan, atau secara kesilaturahmian. Networking jaringannya dari saat ke saat itu selalu meluas, dan di situ kita bisa berkolaborasi gitu ya, untuk semua pihak, untuk semua orang gitu. Nah, kalau kita bicara mindset, ya bagaimana sih kita bisa mewujudkan implementasi atau mengimplementasikan mindset yang baik dalam sebuah bisnis, terkhusus UMKM ini. Banyak di luar sana yang bisa kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ada The Coffee Box, ada di kita Studio, ada Fashion Network, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kalau Anda mau membuka pikiran, yang membuka mata, membuka hati untuk mengupgrade kemampuan juga wawasan, di luar sana banyak orang-orang yang sudah expert ya, ahli dan di bidangnya masing-masing. Terkhusus di bisnis yang memang dia geluti dengan perjuangan yang luar biasa, sehingga membuahkan hasil yang luar biasa pula gitu. Nah, itu pentingnya kita selalu belajar, pentingnya kita selalu membuka diri gitu ya. Dan tetap hal yang terpenting adalah semangat. Semangat selalu berubah dan merubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, bisa disimpulkan di sini poin-poin yang penting kita sebagai bisnismen UMKM adalah, pertama tadi, tentukan pola pikir yang baik bahwa kita akan sukses di bisnis kita, di bisnis UMKM kita.
Dengan mindset yang baik, sadarilah bahwa kita akan mendapat keuntungan, akan menjadikan bisnis kita keberlanjutan, akan menjadi maju, sukses, dan lain sebagainya yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tentunya di sini perlu yang namanya kreativitas, keberanian, inisiatif, komitmen, dan langkah-langkahnya juga kita pahami bahwa kita perlu saat demi saat kita menganalisa apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan kita, selalu belajar, selalu membangun jaringan kolaborasi atau sinergi dengan siapapun, selalu berstrategi bagaimana caranya kita menjadi bisnismen yang baik gitu ya, dengan mengikuti mentoring, pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, atau apapun. Dan kita juga bisa mencontoh apapun di luaran sana yang sudah menjadi role model atau menjadi yang kita anggap role model bahwa bisnis itu sukses ya, seperti yang tadi disebutkan, ada The Coffee Box, ada Digital Studio, Passion Network, dan lain sebagainya. Banyak kalau dicari kalau kita mau membuka diri. Sekian, salam sehat, berkah, sejahtera untuk kita semuanya.